Jadi presiden itu dalam presidensialisme itu seperti raja. Gitu. Nah, maka tugas kita setelah dia terpilih dan dipilih oleh rakyat loh ya. Jadi beda dengan parlementer, Pak. Kalau parlementer itu memang Perdana Menteri nggak kuat. Kenapa? Karena dia nggak dipilih rakyat. Dia dipilih oleh anggota parlemen. Gitu. Kalau ini udah dipilih rakyat. Rakyatnya itu jutaan. 96 juta. 96 juta rakyat memilih dia. 50%. Artinya dia sangat kuat. Gitu. Nah, jangan bergen karena rakyat pun membentuk kekuatan kedua, namanya parlemen, namanya kongres. Kalau di kita ini anggota DPR dan DPD. Suruh mereka ini yang bekerja ya untuk bergen-bergen dalam pengertian pengawasan ya. Dan mereka itu nggak bisa ngawasi presiden, yang bisa diawasi itu menteri. Karena presiden nggak debat dengan mereka. Beda dalam parlementer. Parlementer Perdana Menteri datang berdebat dengan ketua oposisi. Ya kan? Kalau presiden kita nggak menyentuh, nggak datang ke gedung DPR kecuali untuk pidato anggaran, nggak datang ke gedung DPD, bahkan untuk gedung DPD sebenarnya nggak ada jadwalnya itu. Dan juga nggak datang ke gedung MPR juga nggak apa-apa, karena itu cuma seremonial sifatnya. Betul. Nah, jadi sadarlah kita bahwa kewenangan dan hak dari presiden itu besar, karena itu biarkan dia memilih yang terbaik. Sobat Manangian, saya kembali lagi dengan sobat lama saya yang sering saya undang di sini. Siapa lagi kalau bukan Bung Fahri Hamzah. Sudah lama sekali kayaknya. Kemarin saya ikut dengan Pak Jokowi untuk meresmikan apa ya? Bendungan. Bendungan. Ya. Apa itu bendungan itu? Emang dalam proyek sekarang ya, yang tahap kedua ini ya? Kebetulan perencanaannya dulu di masa saya jadi pimpinan dewan. Jadi memang di hari-hari terakhir saya itu istilahnya mau meninggalkan apa ya bekas lah di masyarakat tempat saya lahir gitu. Saya minta 1 dikasih 3 sama Pak Jokowi. Dibikin 3. Luar biasa ya. Jadi ada 3 bendungan besar di satu kawasan yang jadi itu akan menangani masalah air ya, artinya tidak saja pengairan tapi juga banjir. Oh gitu. Oh, karena banjir ya. Beberapa wilayah di situ suka banjir kalau musim hujan. Karena rendah. Karena nggak ada penahan air. Nggak ada penahan air. Jadi ya sekarang ada penahan air yang cukup besar. Iyalah 3 dari 1 berarti over capacity loh. Ya tapi di banyak tempat sih. Nah, tapi gini, apakah itu akan memberikan dampak pada perairan untuk tanam-tanaman kan gitu ya? Oh itu langsung itu. Itu langsung karena jadi, meningkatkan produktivitas ya? Curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia cukup tinggi. Iya betul. Tapi karena penahannya tidak ada, akhirnya air itu memang lari aja langsung ke laut. Padahal kan dibutuhkan. Kalau kita bisa tahan, itu dia akan menjadi danau yang tidak saja bagus untuk pertanian, tapi juga untuk pariwisata, untuk macam-macam. Karena termasuk bendungan itu yang bangunan yang sangat unik ya. Bisa untuk perikanan, bisa untuk berbagai macam. Malah teman saya malah dia bilang kalau agak panjang danaunya itu bisa dipakai untuk penerbangan. Karena sekarang kan kalau daripada kita bikin airport ya ratusan miliar atau triliunan, kalau ada danau yang airnya tenang kan bisa didarati oleh pesawat. Wah, luar biasa itu. Negara kita negara maritim kok, kita harus kembangkan tradisi. Nah, pertanyaan saya, Anda kan udah 10 tahun dari sana kan? 15. 15? Ya. Terus itu sampai baru jadi sekarang ya luar biasa ya? Ya saya sendiri waktu menjadi anggota itu memang jarang minta-minta karena saya kan agak sering menjaga jarak ya dengan pemerintah gitu. Tapi ya kemarin karena pas di pimpinan dewan juga ya saya minta kepada pemerintah itu dan Pak Jokowi kayaknya menyetujui ya. Cukup banyak sih yang beliau bantu untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang tidak memilih beliau sebenarnya. Kan daerah itu kan Pak Prabowo menang di situ selalu. Iya, sampai sekarang. Pak Jokowi kalah di situ. Hebatnya Pak Jokowi itu di tempat dia kalah pun dia bantu. Tapi sama aja dengan Pak Prabowo, Pak. Di tempat dia kalah banjir dia duluan turun.
Jadi jiwanya sama, rekonsiliasi yang Anda Iyalah. ceritakan di sini ya. Iya. Nah, kemarin Bung, Pak LBP mengatakan kepada Pak Prabowo, jangan terima orang-orang toksik di kabinet. Apa Ya. maknanya itu? Saya kira secara umum maknanya adalah kabinet yang akan datang itu perlu kekompakan. Oh. Gitu. Dan kekompakan itu tentunya ada 3 pilarnya ya. Ya. Yang pertama ya yang masuk kabinet itu harus yang punya gagasan yang sama. Yang kira-kira memahami apa yang direncanakan oleh Pak Prabowo. Ya. Ide-idenya dan fondasinya begitu ya. Ya. Lalu pada saat yang sama pilar keduanya adalah mengerti cara mendelivery apa yang dimaui oleh Pak Prabowo itu. Ya. Ya sebagai menteri atau sebagai apapun ya. 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 Itu harus tahu begitu. Barulah yang ketiga ya kita pilih orangnya. Orangnya memang sebaiknya dengan 2 syarat itu gitu. Jadi dia ngerti visinya dan dia ngerti cara kerjanya. Baru dia nyaman di situ. Tapi kalau orangnya itu tidak memahami apa yang dimaui oleh Pak Prabowo, terus juga nggak tahu cara kerja, mendelivery apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo kepada rakyat. Ya. Ya orang itu sebenarnya nggak cocok. Itu nanti namanya orang toksik, bikin gangguan nanti. Oh. Apalagi kalau punya masalah-masalah yang selama ini kita anggap laten ya, soal korupsi, soal banyak hal lah. Saya kira Pak Prabowo ini harus dipandang dengan cara yang agak berbeda sekarang ini. Karena sekali lagi beliau adalah figur yang unik, ya, yang kadang-kadang juga kita bilang langka dalam politik kita sekarang ya. Orang yang mau setia menemani kita dalam transisi dari orde lama, orde baru sampai sekarang begitu ya. Dan akhirnya dia yang mimpin setelah begitu banyak ujian yang dia alami. Nah, begitu lama rakyat tuh menunggu Pak Prabowo jadi presiden. Ya, betul. Jadi kalau dia jadi presiden sekarang ya tentu kita juga harus sadar bahwa harapan rakyat kepada beliau itu besar sekali. Makanya nggak boleh main-main dan nggak boleh sembarangan gitu. Jadi saya kira makna dari pandangan Pak Luhut adalah ya kita ini harus sukses, nggak boleh dalam kabinet itu nanti kelihatan nggak kompak ya kan, orang mendua ya kan, orang itu lebih nampak sebagai kader partai daripada pejabat negara kayak gitu. Itu mesti kita perbaiki ke depan. Itu maknanya saya kira. Nah tapi oke. Apakah Bung yang begitu lama sama Pak Prabowo 25 tahun ya, dengan karakter beliau yang sudah agak Bapak ketahui, dengan ucapan dari atau statement dari Pak Luhut itu, Pak Prabowo akan bisa tegas apabila misalnya ada orang-orang yang dikirim dari partai yang tidak sesuai dengan ketegasan itu satu soal ya. Tapi sisi lain adalah, atau hal lain adalah, kita sendiri juga harus sadar diri bahwa the name of the systemnya ini adalah demokrasi presidensial. Gitu. Jadi saya akan berulang-ulang mengatakan dalam presidensialisme, ya, presiden adalah raja sebenarnya. Betul. Atau yang disebut dengan elected king. Gitu. Raja yang sudah terpilih oleh rakyat. Gitu. Karena dia sudah terpilih sebenarnya dia nggak perlu orang lain. Dia nggak perlu partai politik, dia nggak perlu koalisi, dia nggak perlu orang lain karena dia udah terbentuk. Sisanya dia bikin sendiri. Dia ngangkat kabinet sendiri dari siapa yang dia mau. Dia membentuk undang-undang sendiri. Kalau DPR-nya bergen-bergen, dia bikin perpu. Kalau ada di luar undang-undang yang sudah ada, beliau mau bikin, tapi DPR-nya macam-macam, bikin perpu saja. Perpu itu langsung jadi undang-undang, nggak perlu bahas, nggak perlu studi banding, nggak perlu macam-macam, langsung aja, jeger begitu. Jadi presiden itu dalam presidensialisme itu seperti raja. Gitu. Nah maka tugas kita setelah dia terpilih dan dipilih oleh rakyat loh ya. Jadi beda dengan parlementer Pak. Kalau parlementer itu memang Perdana Menteri nggak kuat. Kenapa? Karena dia nggak dipilih rakyat. Dia dipilih oleh anggota parlemen. Gitu. Kalau ini udah dipilih rakyat. Rakyatnya itu jutaan. 96 juta. 96 juta rakyat memilih dia. 50%. Artinya dia sangat kuat. Gitu. Nah jangan bergen karena rakyat pun membentuk kekuatan kedua. Namanya parlemen. Namanya Kongres. Kalau di kita ini anggota DPR dan DPD.
Suruh mereka ini yang bekerja. Ya, untuk bergen-bergen dalam pengertian pengawasan ya. Ya. Dan mereka itu nggak bisa ngawasi presiden, yang bisa diawasi itu menteri. Ya. Karena presiden nggak debat dengan mereka. Ya. Beda dalam parlementer. Parlementer, Perdana Menteri datang berdebat dengan ketua oposisi. Ya. Ya kan? Ya. Kalau presiden kita nggak menyentuh. Nggak datang ke gedung DPR kecuali untuk pidato anggaran. Nggak Ya. datang ke gedung DPD. Bahkan untuk gedung DPD sebenarnya nggak ada jadwalnya itu. Ya. Dan juga nggak datang ke gedung MPR juga nggak apa-apa. Karena itu cuma seremonial Ya, sifatnya. betul. Nah, jadi sadarlah kita bahwa kewenangan dan hak dari presiden itu besar. Karena itu biarkan dia memilih yang terbaik. Ya. Untuk suksesnya harapan dari Rakyat. 96 juta rakyat Rakyat. paling tidak Ya. yang memilih dia. Ya. Dan beliau mengatakan, saya tidak akan pandang bulu, saya akan bertindak dan bersikap sama di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Yang membenci saya, yang memilih saya tidak peduli. Karena itu kasih haknya. Gitu. Ya. Nah, yang lain tahu diri. Gitu. Standarnya tinggi, ekspektasi rakyat tinggi. Ya kalau majuin orang yang Ya. kredibel lah, ya kan. Kalau partai politik masih mau dianggap bahwa di antara partai itu ada kader-kader yang dibentuk oleh partai, Ya. bisa kerja, Ya. ngerti persoalan, Ya. kapasitasnya baik, moralitasnya baik, kredibilitasnya baik, ya monggo gitu Ya, loh. ya, ya. Masa sih sekian tahun partai politik membentuk orang-orang nggak ada yang bisa diainin. Ajukan yang terbaik, saya kira Pak Prabowo tidak akan. Tapi kalau kita kemudian hanya sekedar mau mengentertain orang tertentu, yang nggak bisa kerja, yang kredibilitasnya nggak bagus, kapasitasnya nggak bagus, kredibilitasnya juga nggak bagus, kan kasihan Pak Prabowo-nya gitu ya. Dan saya kira Pak Prabowo juga akan sikapnya tegas dalam hal ini. Gitu. Karena sekali lagi dia mau kerja gitu. Makanya keluar kan kalimat beliau itu, saya mau kerja. Ya. Ya kan? Yang mau ikut silakan, yang nggak mau ikut silakan nonton, itu maksudnya itu. Karena Pak Prabowo itu terlalu didrive oleh keinginannya untuk kerja. Dan beliau kalau ngajukan proposal itu dia bilang begini, apa salahnya ngasih makan anak-anak sekolah? Apa salahnya? Kenapa diganggu? Kan kira-kira begitu ya. Jadi maksud kalimat beliau itu adalah semua keinginannya itu adalah keinginan semua orang. Ya pasti bisa terjadi penyimpangan pada pelaksanaan. Makanya nih anggota DPR, anggota DPD, silahkan teriak kepada menteri-menteri. Pak Prabowo pun senang kalau menterinya diteriakin. Kenapa? Beliau bisa lihat dari jauh. Oh, menteri ini bisa menghadapi anggota DPR, anggota DPD. Itu artinya dia baik. Dia punya kapasitas, dia punya kredibilitas, dia punya kemampuan. Ya udah, dia akan dipertahankan. Tapi kalau memang menterinya itu begitu diteriaki sedikit sama anggota DPR, kebongkar masalahnya. Banyak agenda-agenda yang nggak benar, nggak jelas gitu ya. Pak Prabowo juga bisa lihat dari jauh. Oh, orang ini ternyata nggak benar nih. Saban hari kerjaannya melayani ketua partainya, jadi nggak melayani rakyat. Sikat aja, sikat, hak prerogatif, pecat. Dia bisa tanya ketua umum partainya, tapi dia juga bisa nggak tanya. Nggak ada aturannya kok. Gitu. Nah ini yang kayak gini-gini mesti dari awal kita tegakkan. Kalau kita mau memberi jalan kepada pemimpin kita untuk bekerja secara maksimal. Itu yang dimaksud jangan diganggu-ganggu itu. Kira-kira itu yang saya lihatnya ya. Ya enggak, cara pandang Anda sangat fundamental dan bisa dipahami banyak orang karena merepresentasi sifat dasar dari Pak Prabowo juga. Nggak pernah ngomong ini kan. Dia bukan politisi, dia bilang sendiri kan. Nah kemudian beliau pernah ngomong juga bahwa jangan Soekarno itu dipandang atau dianggap sebagai milik salah satu partai. Apa maknanya itu? Nah ini menarik ini Bang Panangian. Jadi beliau itu ingin sekali pemimpin-pemimpinnya bersatu. Ingin sekali itu. Jadi itu sekali lagi ya. Di luar kita bicara ada sistem, tapi ada keinginan dasar. Dia bilang kenapa sih kita ini bertengkar? Kenapa ini kita seperti nggak ketemu? Maka beliau munculkan ide Presidential Club itu. Jadi harus ada tradisi di kita ini bahwa presiden itu pernah dipilih oleh jutaan rakyat.
Iya, iya. Dalam kasus Pak Prabowo ini hampir 100 juta rakyat Iya, iya, milih beliau. iya, paling tinggi secara. Pastilah perannya dan pengaruhnya, bekasnya di bangsa kita itu besar. Iya. Jangan dia itu hilang begitu saja. Harus ada klub yang menjaga supaya orang ini ada di tempat yang baik. Jangan sampai dia terbengkalai. Jangan sampai juga dia salah jalan. Iya. Termasuk menurut saya ya, yang dimaksud salah jalan itu adalah sudah jadi presiden tidak berhenti berpolitik praktis. Iya, 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 iya. Menurut saya di masa depan tuh mesti kita atur. Iya, iya. Sudahlah, kalau orang sudah jadi presiden tuh mesti mau jadi apa lagi, Bang? Iya, iya, udah. Apalagi? Iya, iya. Sudah jadi presiden Republik Indonesia, apalagi? Iya, iya. Sudah nggak ada yang lebih tinggi, Bang. Kita sebut aja apa yang lebih tinggi, nggak lagi, ada. iya, iya. Karena dia sudah jadi presiden dan sudah paling tinggi, dan apalagi letakkan dia di situ. Jadi saya bayangkan tuh, saya ya omong-omong sama teman-teman, kayak kalau kita pakai sistem di Amerika Serikat itu, presidential club itu dibentuk, diwujudkan dalam sebuah kayak wisma gitu, ya, wisma mantan presiden. Iya. Yang tamunya itu hanya boleh presiden, mantan presiden Amerika, hanya itu yang boleh. Tapi boleh menerima tamu, boleh bawa keluarga ya untuk bahkan tinggal di situ untuk seperti menikmati suasana di dekat White House di Amerika Serikat di Washington DC itu. Iya. Jadi kira-kira nanti di IKN itu kita mau bikin wisma mantan presiden ini, bahwa mantan presiden ini yang masih hidup sekarang, coba bayangkan ya. Kita masih punya Ibu Mega, Pak SBY, sebentar lagi Pak Jokowi, ya. Karena Pak Prabowo akan naik gitu. Kalau mau ditambah dengan wakil-wakilnya masih ada Pak Hamzahas, Pak Tri Sutrisno, Pak JK, ya kan? Masih ada ini. Jadi orang-orang ini jangan disia-siakan. Ini orang harus ada tempatnya yang mulia. Jangan biarkan dia terseret pada permainan-permainan kanak-kanak. Iya, tingkat. Karena dia terlalu tinggi. Jangan dia bermain politik-politik yang nggak jelas. Karena dia udah terlalu tinggi. Pernah mimpin kita. Orang ini harus ada dalam satu siklus, dalam satu circle yang memungkinkannya kontributif. Kadang-kadang para mantan presiden ini ketemu di Wisma itu, ngobrol kita. Ini ada perang di Gaza. Kenapa Indonesia nggak punya langkah konkret? Oke, ya. Siapa yang dekat dari kita dengan Timur Tengah? Wah, mungkin kalau Timur Tengah yang masih hidup, yang bisa dekat mungkin antara masih Ibu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi, karena dia punya teman Muhammad bin Zaid. Ya, yang di sini jalan tol dikasih nama Muhammad bin Zaid. Beliau juga ada jalan di sana, jalan Jokowi. Ada masjid Jokowi. Ini dekat. Nanti misalnya contoh. Gaza, Pak Jokowi datang atas nama bangsa Indonesia, memberikan perhatian pada Gaza. Harum nama bangsa kita. Wah, ini ada masalah di Eropa. Siapa yang dekat dengan Amerika? Pak SBY. Karena dianggap beliau adalah penggerak demokrasi di Asia Tenggara. Pak SBY pergi ke negara-negara atas nama bangsa Indonesia. Ibu Mega ke negara Cina, Korea Utara. Karena mereka masih melihat Bung Karno sebagai nama besar, pergi beliau ke sana. Jadi, jadilah kita mulai tradisi bahwa pemimpin mantan-mantan presiden ini jangan tiba-tiba setelah berkuasa 10 tahun, blek, hilang. Saya bilang di Amerika Serikat itu ada undang-undang tentang perpustakaan mantan presiden. Presiden berhak bikin perpustakaan di kampung halamannya, dibiayai oleh negara, gede, dan dia letakkan seluruh foto-foto dan dokumen yang dia pernah waktu dia berkuasa. Sehingga kadang-kadang dari satu tempat orang datang ke situ melihat perpustakaan itu. Bagaimana ya nostalgia dulu 10 tahun Pak SBY, kita datang ke Pacitan. Kebetulan Pak SBY udah bikin. Tapi saya yakin tuh bukan, harusnya negara ganti tuh. Pak SBY bikin gitu. Paling tidak maintenance-nya harus dibayar oleh negara. Karena kita penting, berkepentingan, Bang. Sebuah negara ini menjadi utuh apa sih? Pertama, dia harus punya memori bersama, memori kolektif. Kita ini tiba-tiba jadi bangsa, Bang. Tiba-tiba merdeka. Ya, kalau dulu ada guru saya almarhum Pak Disasono, tidak ada visibility study. Tiba-tiba langsung pidato proklamasi, kita jadi bangsa, Bang. Infrastrukturnya itu harus terus-menerus diperkuat.
memori kolektif harus kuat. Ya, ya. Pikiran bangsa ini harus sama. Jangan udah segini kita 79 tahun mungkin kita merdeka ini, ya kan? Belum ada kolektif memori, kolektif idea. Tempat-tempat yang kita melihat seluruh bangsa di situ. Ya, ya. Itu yang saya bilang, kalau kita kasih contoh negara-negara yang sudah matang berdemokrasi, Prancis, ya di Eropa, kemudian Amerika itu ada tempat. Orang kalau pergi ke Amerika Serikat, dia langsung lihat itu museum-museum besar tentang bangsa Amerika. Kita ini cuman paling taman mini yang dibangun oleh Ibu Tin. Itu pun sekarang sudah dikelola oleh ya mungkin pemerintah. Tapi lokasinya itu tidak utuh. Maka ketika Pak Jokowi membuat IKN, menurut saya itu adalah perlambang ya. Pak Jokowi berani sekali. Karena kita akan membangun perlambang perjalanan 100 tahun bangsa Indonesia. Melihat 100 tahun berikutnya untuk kata Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, saya kira ini yang mesti Pak Prabowo dan kita semua harus dukung ya. Bahwa ini bangsa kita banyak tiba masa tiba akalnya, banyak mendadak-mendadaknya gitu. Ya sekarang agak duduklah kita ya. Termasuk makanya kadang-kadang kita perlu berpikir benar nggak sih kita mesti bertengkar kayak kemarin itu lagi gitu. Dan ini murni dari Pak Prabowo ya. Oh iya. Nah kalau waktu kita bicara dulu, Anda sudah bicara mengenai itu. Iya. Di KN. Ya karena saya. Ya tapi tiba-tiba jadi gayung. Saya sering berbicara dengan beliau tentang ini dan memang beliau sangat ingin gitu. Dan beliau melihat, kan gini yang kita bersyukur itu ya, yang saya ulang-ulang ini Bang ya. Seperempat abad yang lalu Pak Prabowo keluar dari negara, istilahnya, organisasi pemerintahan. Keluar dari organisasi pemerintahan. Oleh satu, menurut saya, fitnah geopolitik lah. Beliau dijadikan, kambing hitam dari runtuhnya rezim Orde Baru. Ya. Lalu beliau benar-benar keluar dan dia nggak mau ribut. Beliau menjadi pengusaha. Kemudian tahun 2004 beliau datang lagi untuk mencoba dalam politik ini. Terus mencoba. 20 tahun lebih, Bang. Baru kemudian beliau berkuasa. Dalam keadaan dunia kayak begini, Bang. Kita menjelang perang dunia. Negara lain kacau. Tiba-tiba alhamdulillah yang jadi presiden kita ini orang yang senior, mengerti persoalan, ngerti geopolitik, ngerti politik luar negeri, dan sudah mengikuti perjalanan bangsa kita ini secara akurat, Bang. Sehingga begitu beliau disumpah tanggal 20 Oktober nanti, seluruh dunia tahu bahwa, ini ada pemimpin baru yang nggak main-main. Hati-hati kamu dengan Indonesia. Oh iya, Bang. Sekarang aja, Abang baca itu tulisan beliau di Economics itu, di Economist. Itu majalah yang paling bergengsi lah sekarang ini yang dibaca oleh pemimpin. Dia kritik negara Barat. Kehilangan moral legitimasi karena membiarkan Gaza dibantai seperti itu. Dan semua orang kaget melihat pernyataan beliau dan respect. Cina mengundang, belum apa-apa. Ini kemarin beliau diundang sama Gibran ke Timur Tengah. Sama Bin Zayed. Orang juga tahu Timur Tengah itu pemain intinya ya Bin Zayed itu. Dia diundang ke sana. Saya dengar juga akan diundang ke beberapa negara lain. Ini luar biasa, Bang. Nah, jadi ini waktu kita. Tolonglah kita ini coba kegenitan kita coba kita evaluasi juga gitu loh, Bang. Nah, itu menurut saya pentingnya kita sekarang ini bersama Pak Prabowo melihat masa depan yang lebih baik. Gitu. Jadi artinya dari hari ini kurang lebih masih 4 bulan ya. Kedengarannya di parlemen sekarang ada pembahasan tentang undang-undang yang membatasi jumlah kementerian. Dari 34. Nah, sementara kan ada beberapa gagasan yang akan menambah beberapa kementerian baru. Nah, berarti bisa dikatakan ini bukti dari keberlanjutan karena langsung disambut oleh DPR. Ya, saya kira ada banyak unsurnya, tetapi pada dasarnya kalau saya menganggap kementerian itu juga masuk ke wilayah, meskipun jumlahnya ditentukan melalui undang-undang, tapi ada wilayah prerogatif juga di situ. Karena Presiden bisa bilang, saya mau bekerjanya begini, ya. Menurut saya ini penting dan sebagainya, ya.
kalau tidak ada kesempatan diajukan ke DPR karena beliau mau kerja cepat ya, dalam keadaan yang bisa dibilang Mendesak. istimewa, Iya. mendesak begitu ya. Ya beliau bisa bikin perpu langsung untuk memayungi satu kementerian. Iya. Apalagi pada dasarnya yang mau disebut itu kan kementerian-kementerian yang sudah ada juga ya. Iya. Kecuali misalnya badan-badan yang ingin, misalnya beliau ingin memastikan bahwa yang disebut infiltrasi atau gizi ya, intervensi terhadap gizi anak-anak, itu beliau ingin pastikan misalnya ya, Ya. mungkin beliau merasa perlu institusi yang memantau ini, sebab selama ini kan ya kritik beliau yang kemarin-kemarin itu kan kita terlalu banyak berteori, padahal urusan ngasih makan anak aja kita nggak beres. Iya. Kata beliau, udahlah nggak usah banyak teori, kasih makan. Iya. Kasih makan yang baik. Iya. Udahlah jangan banyak teori, udah kasih makan. Iya. Memang dahsyat itu Bang. Iya. Memang. Kalimat itu menegaskan satu keberanian untuk menerobos pikiran-pikiran yang terlalu banyak berteori. Iya, Padahal ini memang sebenarnya simple. Anak-anak ini kurang gizi, datanya begitu. Lah. Kenapa nggak kasih makan? Tanya berapa perlunya, ya kan? Seolah-olah program itu belum pernah ada di seluruh anak, ya sekitar 400 triliun. Dicek sama beliau, ada uangnya? Ada. Dan sebagiannya juga uangnya sudah ada di daerah-daerah kok gitu. Saya ngerti bagaimana mendesain struktur yang ada sekarang, apalagi kita sudah punya undang-undang desa dan sebagainya, untuk memastikan bahwa makan gratis itu memang ada di seluruh Indonesia. Nah, pemastian ini yang mungkin memerlukan kelembagaan yang beliau bisa panggil seketika, gimana perkembangan, laporkan. Ya kan? Ada berapa sekolah di seluruh Indonesia ini? Berapa yang sudah punya dapur? Ya. Berapa yang sudah ada tradisi makan? Ya, pesantren bagaimana? Dicek sama beliau. Lapor, udah. Nah, itu yang gitu-gitu mungkin beliau ingin ada institusi yang secara cepat dan cermat melaporkan itu. Nah, beliau juga ingin memisahkan PU dengan PR. Karena dengan kapasitas 3 juta itu dia ingin dilakukan di desa. Karena pembangunan selama ini dari mulai zaman Pak Harto sampai sekarang kan concern di kota. Nah, beliau enggak. Dia ingin di desa, udah harus dibuat. Dulu juga kan itu terpisah. Karena dulu itu idenya PU itu infrastruktur besar, PR itu infrastruktur kecil. Apakah infrastruktur kecil itu perumahan, ya kan, jalan desa, jalan lingkungan, sanitasi, ya air, kan? Air dan sebagainya. Ya memang harus ada yang agak fokus memantau itu. Dan kalau itu memang mau dipisah ya valid juga idenya itu gitu. Jadi saya kira hal-hal ini menurut saya ya pernah ada dan hanya beliau ingin agar sesuatu itu nampak gitu. Ya misalnya, ya saya terus terang aja sering mengatakan misalnya sanitasi. Ini abad 21 Bang. Masih ada orang buang air di sungai. Abad 21. Come on gitu. Masih ada orang buang air di laut Bang. Saya ketemu dengan masyarakat yang karena kebiasaan dia bilang nggak bisa buang air kalau nggak di laut. Walaupun itu hanya... Itu kan hanya excuse karena tidak sanggup membeli sanitasi di rumahnya. Mesti ada revolusi sanitasi di Indonesia ini. Sehingga masing-masing rumah dan komplek itu dipastikan itu. Karena pembuangan sampah di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita itu harus dijamin ada tempat. Nah, yang menarik BKKBN mengatakan bahwa 59% anak-anak stunting itu justru karena salah satunya ditemukan tinggal di rumah yang tidak layak, yang punya sanitasi. Ya, itu dia. Ya. Jadi emang... Maka ya itu pemisahan ini mungkin dalam rangka revolusi sanitasi itu salah satunya. Itu dia. Itu murah Bang. Saya pernah bikin di satu daerah saya suruh bangun semua ini sanitasinya. Apalagi kalau uang negara yang begitu banyak. Saya bilang, luar biasa. 75.817 desa di Indonesia. Periksa dong. Masa ada rakyat kita yang belum punya MCK? Keterlaluan abad 21 nggak punya MCK. Kayak gini-gini kita mesti agak keras ngomongnya. Kalau enggak ya nanti orang sembunyi-sembunyi. Padahal ada orang hidup dalam situasi yang
tidak masuk akal gitu. Sementara orang di Jakarta ini hidup di gedung-gedung mentereng begitu. Di sana ada yang belum punya MCK. Iya. Nah, ini gini-gini saya kira Itu ya, concernnya. satu tindakan dari beliau yang mengarah kepada tindakan untuk mengintervensi ya hal-hal yang selama ini beliau anggap lambat gitu lah. Nah, mungkin ada juga pemikiran penerimaan negara dibuat khusus. Ya, ya memang Menteri Keuangan kita itu kan terlalu powerful ya. Dia ngerti uang masuk, dia ngerti uang keluar. Padahal ini dua karakter yang berbeda ya. Uang masuknya begitu banyak, uang keluar juga begitu banyak. Dikontrol di tangan satu orang. Seharusnya itu memang harus ada pemisahan. Sehingga proses untuk memastikan uang masuk itu tidak saja sumbernya yang bertambah banyak ya, tapi juga jumlahnya yang bertambah banyak dan juga bersih. Artinya nggak ada orang nyopet. Pada uang masuk itu betul-betul bersih begitu. Dan terjadi nampak pada eskalasi penambahan yang tambah lama tambah besar dengan pertanggungjawaban yang lebih transparan. Sementara Menteri Keuangan fokus saja pada pengeluaran. Memastikan bahwa uang keluar itu benar sampai dan pipanya nggak bocor gitu loh. Yang gini-gini itu Bang perlu fokus. Mungkin ini juga maksud beliau gitu. Supaya kita betul-betul ngerti uang masuk sebenarnya berapa dan itu tanggung jawabnya itu ada di orang lain. Gitu. Jangan di Menteri Keuangan. Menteri Keuangan cukup mengecek ini uang ini keluarnya gimana. Saya kira itu mungkin ke luar depan. biasa, makanya jadi artinya semua yang diinginkan ini adalah sesuatu yang esensial dan substansial untuk membuat pemerintahan ini bisa dengan kecepatan yang lebih tinggi, kan benar kan ya? Dengan beban yang lebih besar.